Tahu bulat digorengnya dadakan 1.500 kalau duanya 1.000. Kayaknya lagu ini tuh terngiang terus di telinga ya bos. Lagi mana enggak, mobil tahu bulat ada di mana-mana. Mulai di kampung-kampung sempit sampai di jalanan kota besar. Dan yang beli tuh ada aja. Nggak cuma rasanya yang gurih bos, bisnisnya juga gila hasilnya. Nggak percaya? Ikut kita yuk ke Ciamis, kampung halaman si tahu bulat. Kita akan ajak bos semua kenalan dengan seorang pengusaha tahu bulat yang omsetnya 300 jutaan lebih per bulan bos. Walaupun kelihatannya jajanan biasa, ternyata omsetnya sosialita bos. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Mama, adik-adik sudah nyobain belum tahu bulat dan sotong? Pasti sudah deh. Karena pedagang kami sudah tersebar di kota dan di desa, bahkan masuk ke gang. Pingin tahu cuannya? Tetap di Cuan Bos. Konsep jualannya unik, pakai mobil pick up yang bisa blusukan kemana aja. Dan lagunya yang nempel di kuping, bikin penjualan tahu bulat nggak pernah sepi bos. Dulu sekitar tahun 2010 lagi booming tahu bulat nih di daerah ini. Banyak permintaan, sedangkan penawaran sedikit. Jadi itu yang menjadikan saya tertarik karena banyaknya kesempatan jualan tahu. Yes, begitu ada kesempatan, langsung sikat. Keren nih bos. Kang Dodi sampai resign dari pekerjaannya sebagai PNS demi membesarkan si tahu bulat macakal ini bos. Karena permintaannya terus meroket, sampai produksinya sekarang bisa menghabiskan 2-3 ton kedelai per hari. Kedelainya kudu yang terbaik, biar tahunya juga jadi cakep. Ada orang kepercayaan Kang Dodi nih yang bertugas mengecek kualitas si kedelai yang akan diolah menjadi tahu. Kalau udah jadi tahu, terus digiling sampai halus. Ditambahin bumbu-bumbu, terus diadon sampai kalis di mesin pengadon. Kalau udah, baru deh dibulet-buletin. Di awal-awal pembuatan tahu ini pakai manual. Karena sekarang udah ada mesin, pekerjaannya makin mudah, makin bulat. Satu mesin seharinya bisa sampai 200-300 ribu butir. Makin ekspres deh kerjanya kalau pakai mesin ya. Kalau udah dikemas begini, si bulat bisa tahan sampai beberapa bulan bos. Lah, terus tenaga kerja manusianya ngapain dong Kang? Oh, pada bikin sotong ternyata. Si cemilan panjang-panjang mirip kaki sotong yang suka menemani si tahu bulat di mobil jualan itu bos. Nah, sotongnya kudu dibikin manual karena adonannya lengket banget. Lebih cepat digulung kalau pakai tangan bos. Gulungnya juga kudu cepet nih bos, satset. Tiap hari, produksi sotong sekitar setengah dari produksi tahu bulat. Karena emang tugasnya cuma nemenin si bintang utama tahu bulat. Tapi bos, masih inget lagunya kan? Harganya nggak pernah naik loh, 500-an terus sejak tahun 2010-an bos. Nah, ini yang jadi tantangan Kang Dodi, buat ngakalin harga tetap di saat harga bahan makin mahal. Dulu di tahun 2010, satu butir tahu bulat sekitar 14-15 gram. Karena makin kesini, kedelai makin mahal, minyak sayur, BBM, dan lain-lain semakin naik harganya. Maka ukuran tahunya semakin diperkecil, 7-8 gram per butirnya. Oh, jadi makin mungil ya. Tapi kualitasnya tetap bos. Tetap gurih-gurih enyoy. Hampir semua klien Kang Dodi adalah para pedagang tahu bulat keliling. Jadi dia selalu putar otak, gimana bikin usahanya dan usaha orang lain tetap berjalan sehat. Biar bisnis jalan terus nih. Biasanya bon dulu 2-3 kali pembelian nanti kasih. Tapi untuk yang pertama kali karena belum kenal, biasanya dia disuruh transfer dulu, baru dikasih barang. Nggak merugi Pak ya sistem bon itu? Enggak, karena salah satu untuk mengikat agen dan pedagang, mereka dimodali 2 atau 3 bon itu. Wah, lumayan nih, bisa kasbon buat langkah awal bos.
Jadi pedagang keliling juga nggak perlu pusing mikirin modal awal. Mantap, Kang! Nah sekarang tahu bulat Macakal udah punya 18 agen yang tiap beli sistemnya borongan bos. Mereka lah yang nanti menjual tahu bulat ini ke para pedagang pickup yang ada di mana-mana itu. Di level agen, sekali belanja tahu bulat minimal 25.000 butir bos. Harganya antara 175 sampai 200 perak per butir. Biasanya sih bakal habis dalam semingguan nih. Keren! Duh, jadi makin kepo nih. Berapa omset jualan macakalnya Kang Dodi ini? Gedean mana Kang? Gaji PNS dulu atau cuan tahu bulat sekarang? Di atas 4 kali gaji PNS lah. Tergantung order. Wih, jos banget nih kayaknya. Yuk deh bos, kita hitung aja sendiri. Kalau ada 18 agen yang tiap minggu kulakan masing-masing 25.000 butir tahu bulat seharga 175 perak per biji, artinya dalam sebulan nyampe tuh 315 jutaan bos. Cakep nggak sih? Pantes aja PNS ditinggalin ya bos. Sekarang ia pun merambah pasar online di semua marketplace. Tahu buat kemasan bisa kita goreng sendiri di rumah. Ada banyak varian rasanya. Ada rasa balado, jagung, dan original. Dibanding yang dijual di mobil-mobil, tahu bulat yang ini kualitasnya lebih oke karena tahunya lebih padat dan kalau digoreng jadinya lebih crunchy. Gimana bos? Udah mulai ngiler pengen ngicip tahu bulat sekalian cuannya? Mangga atuh kontak Kang Dodi we. Dijamin mah kemitraannya menguntungkan pisan. Membangun usaha tahu bulat, dulu pas awal-awal saya masih PNS. Karena saya pingin usahanya berkembang, saya tinggalkan PNS. Karena kalau tidak fokus, resikonya tidak cepat kelar. Tapi yang pasti, cuan bos!